Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan, salah satu tugas dari mata kuliah budgeting di semester 6 ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Dalam forecasting ini ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah metode semi-average. Metode semi-average dapat digunakan untuk kepentingan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisa regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap. Dalam analisa ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Metode semi-average ini menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing adalah sama. Yang kedua ada metode moment. Metode moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, sebagaimana telah diulas pada metode semi-average. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode semi-average, data terletak pada pemberian skor X. Pada metode moment, skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada metode least square. Metode least square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Di sini juga ada contoh-contoh soal dari forecasting penjualan. Yang pertama, contoh soal dari metode semi-average. Toko Pratama mempunyai data selama 6 tahun terakhir. Dengan data yang dipunyai toko tersebut bermaksud membuat forecast penjualan. Tahun 2014, data penjualan yang dimiliki sebagai berikut. Di dalam bagian ini saya telah sebutkan untuk tahun 2006, 123.000 untuk unit penjualannya. 2007, 124.000. 2008 124.000, 2009 125.000, 2010 132.000, 2011 135.000, 2012 138.000, dan 2013 147.000. Dalam pembahasannya ada di bagian ini. Jadi untuk tahun 2006 sampai tahun 2013 kita bagi dulu menjadi dua. Unit penjualannya untuk yang tahap pertama dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu dari tahun 2006 ditambahkan dengan tahun 2007, 2008, dan 2009. Kemudian dibagi 4. Begitu juga sama 2010 sampai 2013. Semua dijumlahkan dibagi 2. Jadi nilai rata-ratanya adalah 124.000 untuk yang pertama dan yang untuk yang kedua 138.000. Nilai X ditentukan dari tengah-tengah tahun 2006 sampai 2009 dihasilkan untuk angka nolnya terletak di antara tahun 2007 dan 2008. Jadi untuk 2007-nya min 1. Untuk data seperti ini ditambahkan 2. Jadi dihasilkan untuk nilai X-nya min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dalam perhitungannya menentukan forecasting 2014,
Dengan rumus Y sama dengan A plus BX, kita mencari dulu nilai A dan B-nya. Nilai A diambil dari rata-rata kelompok 1, yaitu 124.000. Sedangkan untuk nilai B-nya 138.000 dikurangi 124.000 dibagi 4. Jadi menghasilkan 14.000. Nilai-nilai tersebut tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan A plus BX. Y-nya sama dengan 124.000 ditambah 14.000 dikali X. Di sini nilai X untuk tahun 2014 adalah 13. Jadi menghasilkan untuk forecasting tahun 2014-nya adalah 306.000. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan contoh soal dari metode momen. Tentukan forecast penjualan tahun 2015 dengan metode momen. Di dalam bagan, saya sebutkan tahun 2008 rencana penjualannya 1000, 2009 1200, 2010 1200, 2011 1600, 2012 1400, 2013 2000, dan 2014 2200. Dalam pembahasannya, saya sudah sertakan untuk bagannya. Di sini kita harus menentukan X, XY, dan X kuadrat. Dalam bagan X, 0 dimulai dari tahun pertama sampai tahun 2014, yaitu X-nya adalah 6. Untuk XY tinggal dikalikan, rencana penjualan dikalikan dengan X. Jadi sigma XY-nya adalah 37.200. Begitu juga dengan X kuadrat. Dihasilkan sigma X kuadrat adalah 91. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sigma Y sama dengan AN plus B sigma X. AN-nya adalah 7A. N di sini adalah jumlah tahun. Untuk sigma Y-nya adalah 10.600. Sama dengan 7A ditambah 21B. Yang kedua, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, yaitu 37.200 sama dengan 21A ditambah 91B. Karena ini akan disamakan, jadi untuk persamaan yang pertama dikali 3, persamaan yang kedua dikalikan dengan 1. Jadi dihasilkan nilai akhir B sama dengan 950. Kemudian nilai B kita masukkan ke dalam persamaan pertama. Dihasilkan nilai A, yaitu 1335,71. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus forecasting. Y sama dengan A plus BX. Untuk forecasting 2015 menjadi menghasilkan 1335,71 ditambah 950 dikali dengan 7. Di sini 7 adalah diambil dari X. Jadi di sini 2014 adalah 6, 2015 berarti X-nya sama dengan 7. Jadi forecasting untuk tahun 2015 adalah 7985,71. Untuk yang ketiga, saya akan menerangkan contoh metode least square. Tentukan persamaan penjualan dengan metode least square dan forecast penjualan least square tahun 2020. Di sini ada bagannya. Tahun 2015 nilai penjualannya 500.000, 2016 650.000, 2017 1.200.000, 2018 1.450.000, dan 2019 1.500.000. Untuk pembahasannya, di sini ada nilai X, XY, dan X kuadrat. Hanya kita menentukan nolnya terletak di mana. Karena ganjil, kita dapat langsung menentukan. Nilai 0 terletak di tahun 2017. Di sini XY-nya juga sama. Kita tinggal mengkalikan variabel X dengan variabel Y. Dihasilkan sebagai berikut. Demikian juga dengan X kuadrat. Jadi dihasilkan sigma Y-nya sama dengan 5.300.000, sigma XY-nya sama dengan 2.800.000, dan sigma X kuadrat adalah 10. Untuk menentukan A, sigma Y dibagi N. Jadi 5.300.000 dibagi 5 sama dengan 1.060.000.
Untuk menentukan nilai B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 2.800.000 dibagi 10. Jadi menghasilkan 280.000. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan. Untuk menentukan X-nya, karena kita ditanya tentang forecast tahun 2020, jadi X-nya adalah 3. Jadi untuk forecasting 2020 adalah 1.900.000. Demikianlah penjelasan forecasting penjualan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cara penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.